Bismillahirrahmanirrahim. Manqobah ke-8 Zulhijjah. Berlaku benar dan jujur adalah pandangan hidup Syekh Abdul Qadir. Diriwayatkan Syekh Abdul Qadir ditanya oleh seorang ikhwan, apakah pedoman dalam pandangan hidup beramal? Bagiku wajib benar, pantang untuk berdusta. Diriwayatkan pada waktu Syekh menginjak usia muda, belia berusia 18 tahun. Pada suatu hari, yaitu hari Arafah bagi kaum muslimin yang naik haji atau sehari sebelum Idul Adha, beliau pergi ke padang rumput mengembalakan seekor unta. Di tengah perjalanan, unta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepada beliau bahwa bukan beginilah tujuan hidup Syekh dilahirkan ke dunia ini. Peristiwa itu mengejutkan Syekh dan beliau kembali pulang. Sekembali di rumahnya, beliau naik ke atap rumahnya dan dengan mata batinnya beliau melihat suatu majelis yang amat besar di Arafah. Setelah itu Syekh memohon kepada ibunya agar ibunya suka membaktikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengirimkannya untuk pergi ke Baghdad untuk meneruskan pelajarannya. Seperti telah diketahui oleh umum, pada waktu itu Baghdad sebagai pusat kota ilmu yang terkenal oleh seluruh kaum muslimin dan didatangi oleh para pemuda, para siswa dari seluruh penjuru dunia Islam. Syekh Abdul Qadir berkeinginan keras untuk menambah ilmu dan meningkatkan kerohaniannya dalam bergaul dengan para wali lainnya beserta orang-orang suci di Baghdad. Kecintaan ibunya, rumah dan tempat kelahirannya, perjalanan yang sukar dan berbahaya, serta jauh lagi pula akan berdiam di suatu tempat di mana tidak ada teman dan sanak famili. Itu semua bagi Syekh tidak menjadikan halangan atau mengurangkan niatnya untuk mencari tambahan ilmunya. Ketika ibunya mendengar permohonan putranya itu, maka keluarlah air matanya, mengingat dia sudah tua dan suaminya ayah Syekh Abdul Qadir telah lama meninggal dunia. Maka timbullah pertanyaan dalam hatinya, apakah dia akan dapat bertemu kembali dengan putranya yang ia cintai, yang ia didik dengan kasih mesra itu. Akan tetapi karena ibunya itu adalah seorang wanita yang bersih hati dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak menghalangi kehendak putranya untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaktian yang sebesar-besarnya. Setelah ibunya menyetujui permohonan tadi dan mengizinkan untuk berangkat ke Baghdad, maka segeralah segala sesuatu dipersiapkan.
uang bekal 40 keping dinar oleh ibunya dimasukkan ke dalam baju putranya persis di bawah ketiak, lalu dijahit agar tidak mudah hilang atau dicuri. Uang itu adalah warisan dari almarhum ayahnya, dimaksudkan untuk menghadapi masa-masa sulit. Kemudian Syekh Abdul Qadir menggabungkan diri pada suatu kafilah yang akan berangkat ke Baghdad. Sebelum berpisah, ibunya meminta sesuatu janji dari putranya agar jangan berdusta dalam segala keadaan bagaimanapun juga. Walaupun ibunya telah tahu benar putranya itu sejak kecil tidak pernah berdusta. Janji itu dipersembahkan kepada ibunya, dan Syekh berjanji untuk senantiasa mencamkan pesan tersebut. Kemudian berpisahlah ibu dengan anak tersebut. Kedua-duanya berpisah dengan hati yang amat berat. Setelah beberapa hari kafilah berangkat dan Syekh Abdul Qadir turut pula di dalamnya berjalan dengan selamat, maka tatkala kafilah itu hampir memasuki kota Baghdad, di suatu tempat Hamdan namanya, tiba-tiba datang segerombolan perampok, 60 orang penyamun berkuda merampok kafilah itu habis-habisan. Semua perampok tadi tidak ada yang memperdulikan, menganiaya atau bersikap bengis kepada Syekh Abdul Qadir karena beliau tampak begitu sederhana dan miskin. Mereka berprasangka bahwa pemuda itu tidak mempunyai apa-apa. Kemudian ada salah seorang penyamun datang bertanya kepadanya apa yang dia punya. Dijawabnya bahwa dia mempunyai 40 keping dinar dijahit di dalam bajunya. Penyamun tadi lalu lapor kepada pemimpinnya apa yang telah ia dengar dari pemuda itu, lalu diperintahkan kepala penyamun tadi supaya pemuda itu dihadapkan kepadanya. Setelah Syekh menghadap dan ditanya oleh kepala perampok itu apakah benar apa yang telah dikatakan tadi, dijawab oleh Syekh bahwa benar apa yang telah diucapkan tadi. Sang kepala penyamun lalu menyuruh mengiris jahitan bajunya, dan setelah jahitan baju itu tersayat, maka keluarlah kepingan 40 dinar. Melihat uang itu, hati penyamun tidak menjadi sukacita, tetapi terpesona sejenak. Kemudian menanyakan lagi kepada Syekh Abdul Qadir apa sebabnya dia berkata sebenarnya. Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir dengan tenang bahwa beliau berjanji kepada ibunya tak akan berkata bohong kepada siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Ditambahkannya, jika ia bohong maka tidak akan bermakna upayanya dalam menimba ilmu agama. Mendengar jawaban itu, kepala perampok tadi bercucuran air matanya dan menangis terseduh-seduh karena ia merasa dalam hati kecilnya bahwa ia selama hidupnya terus-menerus telah melanggar perintah Tuhannya. Sedang seorang pemuda ini tidak berani melanggar janji terhadap ibunya. Lalu sang kepala perampok jatuh tertunduk
di kaki Syekh Abdul Qadir dan menyesali dosa yang pernah dilakukannya, dia berjanji dengan sungguh-sungguh akan berhenti dari pekerjaan perampok yang diakuinya sendiri sebagai perbuatan yang hina dan jahat. Kemudian kepala perampok tadi dengan anak buahnya mengembalikan semua barang-barang kepada rombongan kafilah. Perjalanan dilanjutkan dengan selamat sampai ke Baghdad. Anak buah perampok seluruhnya mengikuti jejak langkah pemimpinnya. Kembalilah mereka ke dalam masyarakat biasa, mencari nafkah dengan halal dan jujur.